Naila Syura. Saya atas nama Rahmat. Saya atas nama Rafaelia. Nama Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengertian termodinamika itu penting dalam pemahaman tentang energi dan proses kerja di sekitar kita. Termodinamika adalah sebuah cabang ilmu fisika yang menarik dan memiliki penerapan luas di berbagai bidang kehidupan. Dalam bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamis yang berarti perubahan atau pergerakan. Sehingga termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem energi dalam sistem merupakan jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem akan naik. Begitupun sebaliknya. Ikuti hukum 1 termodinamika, maka rumus hukum 1 termodinamika dapat dituliskan sebagai ini, sama dengan delta U ditambah W, ataupun delta U sama dengan Q dikurang W, dengan keterangan delta U sama dengan perubahan energi dalam satuan atau joule, dan Q sama dengan kalor yang diterima ataupun dilepas sistem atau joule, dan W sama dengan usaha. Nah, ada pun catatan penting yang harus dipahami. Yang pertama yaitu jika Q bernilai positif berarti sistem menerima kalor. Yang kedua, jika bernilai negatif berarti sistem melepaskan kalor. Yang ketiga, jika W bernilai positif berarti sistem melakukan usaha. Yang keempat, jika W bernilai negatif berarti sistem menerima usaha. Yang kelima, jika delta U bernilai positif berarti terjadi penambahan energi dalam sistem. Yang keenam, jika delta U bernilai negatif berarti terjadi penurunan energi dalam sistem. Selanjutnya, penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pendingin ruangan atau AC. AC atau air conditioner alias pendingin udara mampu menyebarkan suhu rendah di lingkungan sekitarnya. Kunci utama dari AC adalah fluorokarbon yang mengalir dalam sistem menjadi cair serta melepaskan panas ketika dipompa. Kemudian fluorokarbon akan menjadi gas dan menyerap panas saat tekanan dikurangi. Udara panas yang melewati filter menuju cooling coil yang berisi cairan refrigeran yang dingin sehingga menjadi udara yang dingin. Selanjutnya yaitu kulkas. Kulkas adalah salah satu alat rumah tangga yang mampu mendinginkan makanan maupun minuman. Saat ingin menguapkan bahan makan dingin, maka diperlukan panas dari lingkungan sekitar. Inilah yang dimanfaatkan oleh kulkas. 5RS beroperasi dengan mentransfer kalor atau panas keluar dari dingin. Jadi, kalor tersebut dibuang ke lingkungan yang hangat di luar kulkas. Dengan begitu, lingkungan di dalam kulkas akan tetap dingin. Selanjutnya, termos. Benda yang ada di dalam rumah tangga ini ternyata juga termasuk contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Termos adalah satu contoh penerapan termodinamika dengan sistem terisolasi. Hal ini bisa diketahui dengan melihat konsep termos. Termos didesain sedemikian rupa dengan tabung sisi dalam ukuran penting sebagai wadah air. Tabung tersebut terisolasi dari lingkungan luarnya karena terdapat hampa udara. Karena mengusung desain tersebut, maka termos tidak mengalami perpindahan kalor, baik itu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan maupun ke sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses termodinamika.
Yang pertama yaitu proses isotermal. Definisi proses isotermal adalah proses perubahan keadaan yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan suhu atau suhu tetap atau konstan. Nah, jadi di sini poin penting yang bisa kita ambil dari proses isotermal ini adalah perubahan yang dialami oleh gas, di mana di sini tidak mengalami perubahan suhu atau suhu tetap. Nah, karena di sini tidak mengalami perubahan suhu atau suhunya tetap, maka di sini T1 sama dengan T2. Nah, untuk T1 di sini adalah suhu awal dan untuk T2 di sini adalah suhu akhir. Nah, selain persamaan T1 dan T2 di sini, masih ada satu persamaan lagi untuk proses isotermal, yaitu antara tekanan dan volume. Jadi di sini P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, untuk P1 di sini adalah tekanan awal, untuk T2 di sini adalah tekanan akhir, untuk P1 di sini adalah volume awal, dan untuk V2 di sini adalah volume akhir. Nah, selain kedua persamaan ini, masih ada satu lagi rumus yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk proses isotermal, yakni rumusnya adalah V sama dengan N dikalikan L dikalikan T dikalikan dengan ln V2 per V1. Nah, jadi W di sini adalah usaha. Untuk usaha ini nanti bisa bernilai positif atau negatif. Untuk yang bernilai positif, maka di sini melakukan usaha. Untuk yang bernilai negatif, maka di sini adalah dikenai usaha. Nah, selain W di sini ada N. N ini adalah jumlah mol. Kemudian di sini ada R. R ini adalah tetapan gas. Selanjutnya yaitu proses isobarik. Definisi untuk proses isobarik. Di sini untuk definisi kurang lebih dari proses isobarik itu adalah proses yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan tekanan atau tekanan tetap atau konstan. Nah, jadi di sini poin yang bisa kita ambil itu adalah tekanan atau tekanan tetap. Nah, di sini tidak mengalami perubahan atau tekanan tetap atau konstan. Nah, ini adalah poin yang bisa kita ambil dari proses isobarik. Nah, maka di sini karena perubahan tekanan tetap atau tekanannya konstan, maka di sini P1 sama dengan P2. P1 itu adalah tekanan awal, kemudian P2 ini adalah tekanan akhir. Nah, kemudian di sini P1 sama dengan P2, maka tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Selain persamaan dari tekanan P1 dan P2, di sini juga ada satu persamaan lagi untuk proses isobarik, yaitu antara volume dan suhu. Karena di sini bisa kita tuliskan untuk V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, V1 ini adalah volume awal, kemudian V2 ini adalah volume akhir. T1 ini adalah suhu awal dan T2 ini adalah suhu akhir. Nah, kemudian di sini bisa kita katakan volume awal per suhu awal sama dengan volume akhir per suhu akhir. Nah, kemudian selain ini juga ada salah satu rumus yang bisa kita gunakan untuk proses isobarik. Di sini rumusnya adalah W sama dengan P dikalikan delta V atau V2 dikurang V1. W itu adalah usaha tertulis, usaha, maka di sini W sama dengan tekanan dikalikan dengan volume akhir dikurang volume awal. Nah, di sini usaha bisa bernilai positif atau negatif. Untuk usaha bernilai positif, maka di sini melakukan usaha. Kemudian untuk negatif di sini dikenai usaha. Nah, selanjutnya yaitu proses isokorik. Nah, adapun definisi dari proses isokorik adalah proses perubahan keadaan yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap atau konstan. Nah, jadi untuk proses isokorik kurang lebih definisinya adalah seperti ini. Dan di sini poin penting yang bisa kita tangkap adalah di sini tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap. Nah, karena di sini volumenya tetap, maka di sini V1 sama dengan V2. Untuk V1 di sini adalah volume awal dan untuk V2 di sini adalah volume akhir. Nah, maka di sini persamaannya V1 sama dengan V2. Nah, selain persamaan V1 dan V2, di sini masih ada satu persamaan lagi, yakni adalah persamaan antara tekanan dan suhu. Di sini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, untuk P1 ini adalah tekanan awal dan untuk P2 di sini adalah tekanan akhir. Untuk P1 di sini adalah suhu awal dan untuk T2 di sini adalah suhu akhir. Nah, kemudian di sini juga ada satu rumus yang nanti mungkin bisa kita gunakan untuk menjawab proses isokorik di sini.
Rumusnya adalah W sama dengan P dikalikan V2 dikurang V1. Nah, di sini W itu adalah usaha. Nah, usaha ini dan usaha di sini bisa bernilai positif atau negatif. Untuk usaha yang bernilai positif, maka di sini melakukan usaha. Untuk usaha yang bernilai negatif, maka di sini dikenai usaha. Selanjutnya yaitu proses termodinamika yang terakhir, yaitu adiabatik. Jadi kurang lebih proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan yang dialami oleh gas, di mana tidak ada kalori yang masuk atau keluar. Nah, di sini poin pentingnya adalah tidak ada kalori yang masuk atau keluar. Nah, untuk proses adiabatik di sini, pertama-tama ada suatu persamaan yang bisa kita pakai untuk menjawab. Proses adiabatik di sini adalah P1 dikali V1 pangkat konstanta Laplace sama dengan V2 dikalikan V2 pangkat konstanta Laplace. Nah, jadi di sini P1 ini adalah tekanan awal, P2 ini adalah tekanan akhir, P1 di sini adalah volume awal, dan V2 di sini adalah volume akhir. Kemudian pangkat ini adalah konstanta Laplace. Nah, selain persamaan ini antara tekanan dan volume, ada juga persamaan antara suhu dan volume. Jadi di sini P1 dikalikan V1 pangkat konstanta Laplace min 1 sama dengan P2 dikalikan V2 pangkat konstanta Laplace min 1. Nah, di sini untuk P1 ini adalah suhu awal dan P2 di sini adalah suhu akhir. Nah, kemudian selain dua persamaan ini, ada satu rumus yang nanti juga bisa kita gunakan, yakni rumusnya adalah W sama dengan 1 per konstanta Laplace min 1 dikalikan dengan P1 dikalikan P1 dikurangi P2 dikalikan P2. Nah, untuk W di sini adalah usaha. Jadi, contoh soal yang kita ambil di sini yaitu contoh soal dari proses isobarik. Adapun soalnya, suatu gas yang volumenya 0,8 liter perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap 4 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat hingga volumenya menjadi 1,4 liter. Pertanyaannya di sini yaitu berapakah usaha yang dilakukan gas? Nah, pertama kita cari yang diketahui. Adapun yang diketahui yaitu volume awal 0,8 liter, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi, kita ubah dari desimeter kubik menjadi meter kubik, yaitu 0,8 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu volume akhir, yaitu 1,4 liter. Jadi, kita ubah juga menjadi meter kubik, yaitu 1,4 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, selanjutnya diketahui yaitu tekanan tetap. Simbol dari tekanan tetap adalah P, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 5 Newton meter kuadrat. Di sini yang ditanyakan adalah usaha. Usaha simbolnya adalah W. Jadi rumus W sendiri adalah W sama dengan P dikali delta V. Delta V itu sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Jadi selanjutnya kita memasukkan nilai dari rumus tersebut. P bernilai 4 dikali 10 pangkat 5, volume akhir bernilai 1,4 dikali 10 pangkat min 3, dan volume awal yaitu 0,8 dikali 10 pangkat min 3. Jadi karena di sini sama-sama 10 pangkat min 3, jadi kita keluarkan dulu sehingga yang di dalam kurungnya yaitu 1,4 dikali 1,4 dikurang 0,8. Di sini kita selesaikan yang dalam kurung. Jadi 1,4 dikurang 0,8 yaitu 0,6. Jadi 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,6 dikali 10 pangkat min 3. Di sini kita selesaikan yang sejenisnya dulu, yaitu 4 dikali 0,6 adalah 2,4, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 yaitu 10 pangkat min 2, terakhir 2,6